Apakah saya pernah mengalami keterpurukan pada saat saya memulai bisnis dan menjalaninya? Lantas bagaimana kejadiannya dan gimana caranya saya mengatasi? Hai, saya Marlene Sophie. Selamat datang di channel Tourism Digital Marketing, di mana saya berbagi tips gimana caranya saya memulai bisnis travel agent dari nol, agar paling tidak bisa meminimalisir permasalahan Anda sebagai travel agent pemula ke depan. Ada beberapa dari komunitas saya bertanya, pernah nggak sih ngalamin hal yang buruk selama saya menjalani bisnis travel agent? Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan saya di channel ini, saya bekerja di travel agent sejak tahun 1991 di salah satu travel agent terbesar di Indonesia. Lalu tahun 2000 saya mendirikan travel agent milik saya sendiri sampai sekarang dengan modal nol. Jadi ikuti terus video-video saya. Apakah saya pernah mengalami masa keterpurukan? Pernah, tentunya. Dan saya yakin di setiap bisnis pemula pasti pernah. Tentunya sulit bagi manusia untuk mengulangi cerita sedih, karena akan membuat kita kembali menengok ke belakang. Ya tentunya sebagai orang yang optimis, kita harus cenderung melihat ke masa depan. Banyak hal yang memang nggak bisa saya ceritakan dari awal. Tapi bukan berarti saya tidak pernah mengalami hal yang buruk. Tapi justru hal buruk ini menjadi pembelajaran bagi saya supaya saya tidak melakukan kesalahan berulang. Salah satunya adalah mengenai pengaturan keuangan. Sebagai startup, kesalahan yang paling sering kita lakukan adalah mencampur adukan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Karena kita merasa bahwa bisnis kita ini masih dalam skop kecil, jadi kita cenderung mengatur keuangan seperti bisnis mom and pops. Mirip-mirip toko kelontong gitu deh. Padahal bisnis kita adalah bisnis travel agent yang keuangannya itu justru harus sangat jeli dan teliti, nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena margin travel agent itu tipis, khususnya yang menjual tiket pesawat atau menjual paket tour yang seringnya mengalami persaingan ketat di pasaran wisata. Jadi kalau keuangan itu sudah berputar, salah gerakan sedikit, rodanya bisa stop atau goyang. Bagi Anda yang belum paham apa itu mom and pops, saya jelaskan sedikit. Bisnis mom and pops adalah istilah untuk bisnis kecil yang dimiliki dan dikelola secara independen oleh individu atau keluarga. Biasanya ini nggak ada cabang, nggak ada anak perusahaan. Kelebihan tipe ini memiliki hubungan personal dengan pelanggan dan jauh lebih fleksibel. Hal buruk yang kedua yang saya alami adalah saat saya memberikan kredit kepada pelanggan. Saya pernah mendapatkan satu company yang bukan perusahaan kaleng-kaleng loh ya. Bisa dikatakan perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat established. Jadi mereka minta issue tiket ke Eropa, ke Amerika, beberapa kali dalam sebulan. Buat Anda yang mengerti harga tiket kalau udah ke Eropa dan ke Amerika itu udah berapa. Dan saya approve aja. Tentunya saya melihat perusahaan ini perusahaan yang bonafit. Kesalahan saya, memang saya orang marketing itu jarang memperhatikan pelaporan keuangan. Sampai pada satu ketika, kantor saya kekurangan dana untuk membayar vendor yang ada di negara lain. Baru dari situ saya sadar bahwa ternyata klien yang saya anggap sangat kompeten telah saya berikan kredit atau hutang selama 2 minggu telah menunggak pembayarannya sampai 3 bulan. Anda bisa bayangkan betapa syoknya saya. Jadi piutang yang terlambat dibayar merupakan risiko besar bagi pebisnis startup atau pebisnis mula-mula. Dampaknya bisa sangat signifikan karena kan sebagai startup umumnya memiliki keterbatasan likuiditas dan sangat bergantung pada arus kas. Arus kas di startup itu harus sangat hati-hati karena untuk operasional dan pertumbuhan bisnis tentu. Jadi kalau sampai piutang itu terlambat dibayar, startup bisa mengalami masalah. Yang pertama, gangguan arus kas. Karena ketika piutang tidak dibayar, ini keuangan kantor pasti akan goyang. Bisa mengalami kesulitan nanti pada saat harus gajian, harus bayar sewa, atau pembelian dari vendor atau dari tour operator. Pada saat saya mengalami hal itu, apa yang harus saya lakukan? Mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai startup dan sebagai pemilik perusahaan yang bertanggung jawab, saya harus mencari dana tambahan melalui pinjaman atau kredit pada waktu itu. Kredit atau pinjaman itu kan punya suku bunga yang tinggi. Nah, akhirnya kan menimbulkan masalah baru ya. Karena tentunya kan meningkatkan beban biaya lagi. Kan kita harus bayar
pengeluaran tambahan untuk bayar bunga, dan ini bisa merugikan di jangka panjang. Profit kita kan akan berkurang lagi kan. Jadi sekarang Anda bayangkan, piutang yang tidak dibayar selama 3 bulan, saya harus menanggung cicilan selama 2 tahun. Dan ujung-ujungnya kalau piutang itu tidak segera dibayarkan, akan terlihat di pelaporan keuangan. Sehingga ini bisa memberikan gambaran yang tidak akurat tentang kesehatan keuangan di perusahaan kita. Jadi masalah itu jadi tambah panjang. Hanya karena awalnya saya ambisi memberikan kredit kepada klien yang menurut saya bonafit tersebut. Ini adalah pembelajaran yang berharga buat saya dan saya bagikan untuk Anda. Hal buruk lagi yang terjadi pada saya. Saya tidak memperhitungkan risiko yang datang dari eksternal. Yaitu pada saat saya tidak segera membeli dolar. Nilai tukar mata uang berubah secara mendadak. Sebagai travel agent di Indonesia, kita wajib menjual dalam mata uang rupiah. Meskipun itu berwisata ke luar negeri. Saat itu saya mendapatkan rombongan ke Mesir dan sekitarnya sekitar 90 orang dengan nilai jual 2.000 US dollar per orang. Kami menghitung dengan rate pada saat jual itu adalah 9.700 rupiah satu dolarnya. Nah, karena sebagai travel agent yang sudah punya banyak partner, sudah dipercaya oleh tour operator di luar negeri, saya diberikan kredit. Jadi saya nggak perlu langsung bayar. Yang penting grupnya berangkat dulu. Kebetulan karena itu adalah peak season, posisi saya juga tidak di Jakarta, kemudian manajemen saya juga tidak di Jakarta, dan grup ini berangkat. Pada saat saya kembali, saya ingin melunasi hutang saya. Dan pada saat itu, ternyata rate dolar melonjak mencapai 11.000 lebih. Anda bisa bayangkan betapa shocknya saya. Perbedaan rate 1.300 kali produk saya yang senilai 2.000 dolar kali 90 orang. Jadi bisa Anda bayangkan saya nombok berapa. Padahal profitnya sebagai travel agent cuma berapa. Saya nggak malu menceritakan hal ini. Bukan berarti saya menangisi atau menyesali betapa bodohnya saya. Tapi bagi saya dengan saya pernah melalui ini, membuat saya semakin mengerti resiko-resiko sebagai pebisnis awal atau sebagai pebisnis mula-mula. Pengalaman adalah guru yang berharga. Ya tentunya saya jadi bisa membagikan pengalaman ini buat Anda sebagai pembelajaran bagi Anda yang memulai bisnis travel agent supaya tidak mengalami kesalahan yang pernah saya lakukan. Saya telah melakukan trial and error. Berikut saya akan membagikan tips bagi Anda para pebisnis mula-mula. Tapi sebelum saya lanjut ke tips saya ingin bertanya, apakah video ini menarik bagi Anda sebagai pemula? Kalau menurut Anda jawabannya ya dan Anda penasaran dengan tips dari saya, silakan Anda klik like dan jangan lupa subscribe agar saya semakin bersemangat membagikan tips yang penting buat Anda. Mengatur keuangan yang baik adalah kunci bagi keberhasilan sebuah startup. Terutama karena biasanya startup itu mulai dengan modal yang terbatas dan ketidakpastian pasar. Berikut ada cara mengatur keuangan yang efektif. Yang pertama adalah letakkan anggaran bulanan atau tahunan yang mencakup proyeksi pendapatan dan biaya, serta target finansial jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya Anda ingin start dari tiketing dulu, atau dari visa dulu. Kemudian target pendapatan Anda berapa? Buat jangka panjang. Misalnya nanti akan membuat paket wisata rombongan dengan target omset berapa. Saya sudah siapkan tabelnya. Kalau Anda ingin mendownload tabelnya, silakan Anda klik di deskripsi. Yang kedua adalah kendalikan pengeluaran operasional. Batasi pengeluaran Anda untuk hal yang benar-benar penting untuk pertumbuhan bisnis Anda. Misalnya, utamakan pengeluaran seperti gaji, sewa, bahan baku. Hindari pengeluaran biaya yang tidak perlu. Misalnya peralatan yang mahal, fasilitas yang berlebihan. Ketiga ini yang penting. Pisahkan rekening bisnis Anda dengan rekening pribadi Anda. Ini yang paling sulit ya buat startup. Karena kalau Anda gabungkan rekening perusahaan dengan rekening Anda, ini bisa membingungkan arus kas dan bisa menyulitkan pencatatan keuangan. Jadi caranya Anda buka rekening khusus bisnis supaya Anda bisa mudah melacak pengeluaran dan pemasukan. Nah ini juga nanti memudahkan Anda untuk pengauditan dan pembayaran pajak. Yang keempat adalah optimalkan arus kas. Seperti tadi, Anda harus jaga jangan sampai pembayaran dari pelanggan ini terlambat. Jadi Anda harus menerapkan batas waktu pembayaran. Segera tagih piutang yang tertunda. Nah, pastikan juga Anda membayar kepada pemasok seperti tour operator, travel agent yang memberikan Anda tiket karena Anda sebagai sub agent supaya nggak menumpuk nanti di akhir bulan.
Nah, di sini juga ada tabelnya, saya berikan contoh. Silakan Anda download dengan mengklik deskripsi yang ada di bawah. Kalau saya menggunakan software akuntansi, dan banyak sekali software akuntansi, ini bisa Anda gunakan, mempermudah dan harganya juga nggak mahal, tapi sangat penting untuk Anda. Ini adalah yang paling penting bagi Anda sebagai startup. Tips nomor 6, siapkan dana darurat. Sebagai startup, Anda perlu memiliki dana darurat untuk menutupi biaya operasional minimal beberapa bulan. Ini penting, mengingat ketidakpastian dalam pendapatan di awal. Dana darurat ini bisa digunakan untuk mengatasi dana terdesak saat arus kas Anda nggak menentu. Jadi ini bisa untuk digunakan untuk pengeluaran tak terduga. Dana darurat biasanya diperkirakan antara 3 sampai 6 bulan dari total biaya operasional bulanan. Jadi kalau satu bulan Anda punya pengeluaran yang wajib itu berapa, Anda kalikan 6. Itu dijadikan dana darurat. Jadi begini, jika operasional bulanan startup Anda adalah 20 juta rupiah, dana darurat yang ideal adalah sekitar 60 sampai 120 juta. Nah, persentase ini tentunya bisa lebih tinggi untuk bisnis yang mungkin resikonya lebih besar atau pada saat penjualan yang sedang nggak stabil. Ya, kalau kita travel agent kan ada perbedaan antara low season dengan peak season. Dari mana sih sumber dana darurat ini diambil? Yang pertama, Anda bisa mengambil dari laba bersih. Alokasikan sebagian laba bersih setiap bulan ke dalam dana darurat. Misalnya nih, Anda mengambil 5-10% dari laba bersih Anda. Kalau Anda alokasikan ini secara rutin, lama-kelamaan angka idealnya akan terpenuhi. Kemudian yang kedua, Anda bisa mengambil dari modal awal. Jika Anda baru memperoleh pendanaan dari investor misalnya, sisihkan dana darurat itu 5-10%. Nah, cara ketiga adalah penghematan biaya operasional. Jadi selama beberapa bulan, cobalah Anda menekan pengeluaran yang tidak terlalu penting. Masukkan sisa dana ke dalam dana darurat. Cara yang keempat adalah jika ada bulan yang menunjukkan pendapatan lebih tinggi dari rata-rata, arahkan kelebihan dana itu ke dana darurat. Percaya saya, Anda harus memperhatikan dana darurat ini karena akan melindungi travel agent kita dari resiko fluktuasi pasar, kerugian tidak terduga, atau peluang bisnis yang mendadak membutuhkan investasi cepat. Terakhir, tips dari saya, fokuslah pada strategi pemasaran yang efektif dan berbiaya rendah. Tips digital marketing kali ini adalah bagaimana cara untuk mengalokasikan dana promosi secara strategis. Identifikasikan dulu tujuan promosinya. Tentukan dulu target yang spesifik. Seperti biasa, contoh targetnya nih, peningkatan penjualan, peningkatan kesadaran merek, atau untuk memperluas jangkauan. Karena tujuan ini akan membantu Anda menentukan berapa besar alokasi yang perlu digunakan pada channel promosi ini. Tips kedua, untuk pemasaran berbiaya rendah, alokasikan ke channel-channel yang memang terbukti sudah efektif. Misalnya media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, konten blog, newsletter, atau email marketing. Jadi misalnya gini, 40% untuk media sosial, 30% untuk konten, 20% untuk email marketing, 10% untuk eksperimen di channel yang baru. Tapi jangan berbayar dulu ya. Nah, tips ketiga, gunakan organik dulu. Nah, yang terakhir, pastikan selalu memantau hasil dari setiap kampanye. Jadi, kalau yang nggak baik Anda tekan, yang lebih baik Anda boost. Demikian sharing dan tips dari saya. Pesan saya bagi Anda para pemula untuk selalu berhati-hati, selalu buat target tertulis, susun strategi, dan jangan cuma ditulis, kerjakan dengan semangat, tapi tetap berhati-hati. Semoga tips ini bermanfaat buat Anda, cerita-cerita saya bermanfaat untuk Anda, dan sekali lagi kalau Anda suka dengan video saya, silakan Anda subscribe, dan Anda juga boleh loh share ke teman-teman Anda kalau Anda merasa bahwa konten ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.